Setahu saya, kehadiran Bapak Ibu sekarang ini kan yang urgen itu soal menghadapi pemilu 2024 kan? Benar kan? Moratorium kan? Nah, maksudnya fokus itu saja gitu loh. Apa yang hari ini menjadi urgen? Kalau kalau bicara revisi undang-undang, bahan dari Bapak-Bapak sudah banyak kami terima. Hari ini juga kami terima, ya kan? Kita juga sudah punya ada beberapa referensi gitu. Nanti itu akan kita bicarakan pada saat memang sudah mau direvisi undang-undangnya. Sekarang tugas kita adalah pertama mendesak terus supaya undang-undang direvisi, ya. Ini yang mau kita susun agendanya, itu yang harusnya kita bicarakan. Kenapa ini mendesak? Nah, yang kedua adalah dalam waktu dekat ini Bapak punya kepentingan apa? Gitu. Di luar revisi undang-undang. Karena kalau revisi undang-undang belum terjadi sekarang, kira-kira begitu. Jadi maksud saya supaya waktu kita nggak terbuang, kita membicarakan sesuatu yang belum ada. Gitu. Ya, kalau udah ada barangnya, ya baru kita diskusikan. Yang tadi yang Bapak sampaikan di semua tadi yang 6 tahun 3 periode, alasannya apa, status kepala desa ini ASN atau tidak, itu kan semuanya isinya di undang-undang. Gitu loh maksud saya Pak Ketum. Nah, jadi poinnya ini teman-teman media kan ada apa fokusnya. Kalau fokusnya revisi undang-undang, ya tinggal kita tunggu aja nanti kapan mulai revisi undang-undangnya, baru kita bicara substansinya. Jawabannya sesederhana itu gitu. Tapi ini kan saya baca nih, poin yang satu ini akan dilakukan percepatan pemilihan kepala desa sekitar 7 desa yang masa jabatannya berakhir. Nah, ini kan intinya kan, benar nggak? Atau ada yang lain gitu yang mendesak. Kalau revisi undang-undang, semuanya kita punya kesamaan. Kami juga di Komisi 2 merasa bahwa revisi undang-undang itu perlu revisi. Sekarang kami sedang cari dan tolong bapak-bapak dan ibu-ibu bantu supaya revisi undang-undang ini bisa segera dilakukan. Dan tinggal political will dari pemerintah saja. Silakan Pak Ketum. Iya, makasih. Pertama memang yang mendesak adalah bicara tadi percepatan Pilkades 2023 itu hampir 7.000. Teman-teman di bawah sangat resah ketika terjadi moratorium. Kenapa demikian resah? Ketika terjadi PJS yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, maka masyarakat itu tidak lari kepada beliau ketika ada masalah. Yang sakit maupun apa larinya kepada para pencalon. Kita bisa bayangkan kalau sampai 2 tahun dia diperpanjang, maka yang pencalon-pencalon di bawah itu terasa seperti apa. Saya merasakan itu ketika saya calon kepala desa. Jadi teman-teman mendesak lebih baik itu dilakukan sebelum Pilpres. Karena ada 72 hari kalau tidak salah aturan itu bisa dilaksanakan. Itu satu. Yang kedua, diperpanjang itu maksudnya diperpanjang. Kalau kena moratorium terjadi kan perpanjangan, Pak. Karena penyebut Pilpres. Dengan kepala desa yang sama, iya. Atau di PLT kan, atau di PJN? Di PJS kan, Pak. Di PJS kan. Iya, kita maunya dilakukan saja sebelum. Jadi tetap kepala desanya berakhir, iya. Cuma pemilihannya diundur. Iya, diganti oleh PJS. Selama dibanding dengan PJS. Pegawai negeri, Pak. Oke, itu yang teman-teman bapak-bapak nggak mau toh? Iya. Ya, oke. Yang kedua, saya pikir 2023 dana desa dilakukan benar-benar dijalankan oleh pemerintah desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 2014 bahwa penggunaan dana desa sesungguhnya berdasarkan musyawarah dusun, musyawarah desa bersama dengan BPD tokoh masyarakat menjalankan itu. Tapi setelah kita musdus, musdes, terbentuklah RPJMdes, RKPdes, Perdes, tapi lagi-lagi di ujung mau pelaksanaan peraturan dari pusat ada aturan ini. Jadi semua tidak berlaku lagi tuh yang dilakukan oleh desa. Ini kan jadi saya pikir kapan ini mau diberikan hak prerogatif desa untuk mengatur dana desa? Itu mendasar. Saya pikir 2023 itu bisa dilakukan. Ternyata masih diatur oleh pemerintah pusat. Itu 2. Saya tambahkan yang 3. Saya PTSL tidak menolak dan tidak a priori para kepala desa se-Indonesia. Tapi lagi-lagi PTSL, ketika terjadi PTSL, berubah status dari AJB, ya, kemudian dari girik menjadi sertifikat. Ketika transaksi, itu tidak lari ke desa, larinya ke notaris. Tapi ketika terjadi masalah, lari ke desa. Dan ini kan perlu diluruskan. Jadi kenapa? Kita tidak menolak soal itu. Nah, notaris di pandangan saya adalah hukum dagang. Ketika sepi dia pindah. Tapi kami di desa urat nadinya sesungguhnya adalah tadi. Dari transaksi ada bagian kecil untuk operasional desa. Dan inilah yang kurang dipahami oleh pusat. Nah, harapan saya, walaupun berubah status jadi sertifikat, paling tidak ada sebuah di situ transaksi sebagai saksi kepala desa. Jangan hanya persoalan tanah baru lari kepala desa, dipersalahkan desa. Tapi persoalan yang enak-enak ada di notaris pada akhirnya. Dan ini yang tidak dipahami. Jadi kami bukan menolak tentang PTSL. Dan sangat amat setuju dengan PTSL, karena itu adalah menertibkan administrasi pertanahan. Itu juga mendasar. Saya pikir itu berbicara tadi, periodisasi sudah tadi kita sampaikan di awal. Saya pikir, nah itu juga hal-hal yang mendasar hak-hak desa, ya. Termasuk kalau untuk jujur izin-izin tentang desa kita juga kalau diambil pusat semua,
Desa juga maaf aja, nggak berdaya. Padahal ada otonomi desa itu dengan Undang-Undang Nomor 6 2014. Saya pikir itu tambahan dari saya. Di samping yang saya bacakan nanti akan saya serahkan kepada Ibu. Terima kasih. Audio